Dalam kekristenan, keajaiban Ekaristi adalah keajaiban apapun yang melibatkan Ekaristi. Gereja Katolik Roma, Lutheran, Ortodoks Timur, Metodis, Anglikan, dan Ortodoks Oriental percaya bahwa Kristus benar-benar diwujudkan dalam Ekaristi dan menganggap ini sebagai mukjizat Ekaristi. Namun, ini harus dibedakan dari manifestasi Tuhan lainnya. Gereja Katolik membedakan antara wahyu ilahi, seperti Ekaristi, dan wahyu pribadi, seperti mukjizat Ekaristi. Secara umum, mukjizat Ekaristi yang dilaporkan biasanya terdiri dari fenomena yang tidak dapat dijelaskan seperti hosti yang ditahbiskan secara nyata berubah menjadi jaringan miokardium, diawetkan untuk waktu yang sangat lama, bertahan hidup dilemparkan ke dalam api, berdarah, atau bahkan menopang hidup orang selama beberapa dekade. Salah satu keajaiban Ekaristi adalah puasa mistis. Ada beberapa orang kudus Katolik dilaporkan bertahan hidup tanpa asupan makanan, selama bertahun-tahun hanya dengan Ekaristi ia hidup. Kisahnya sebagai berikut. Therese Newman, lahir tanggal 9 April tahun 1898 meninggal tanggal 18 September tahun 1962, adalah seorang mistikus dan stigmatis Katolik Jerman. Dia lahir di desa Konnersreuth di Bavaria, Jerman, tempat dia tinggal sepanjang hidupnya. Ia dilahirkan dalam keluarga besar dengan penghasilan kecil. Dia adalah anggota Ordo ketiga Santo Fransiskus. Pada tanggal 11 Maret tahun 1918, Therese Newman lumpuh sebagian setelah jatuh dari bangku saat melihat kebakaran di gudang pamannya. Dia mengalami lebih banyak jatuh dan cedera selama periode ini. Setelah satu kejatuhan tertentu dia mengaku telah kehilangan sebagian besar penglihatannya, dan pada tahun 1919 dia mengaku buta total. Terbaring di tempat tidur, dia dilaporkan mengalami luka parah di tempat tidur yang terkadang kelihatan tulangnya. Therese melaporkan bahwa penglihatannya dipulihkan pada tanggal 29 April tahun 1923. Therese Newman telah berdoa novena sehari sebelumnya. Pada tanggal 17 Mei tahun 1925, Theresia dari Lisieux dikanonisasi sepenuhnya sebagai santo di Gereja Katolik. Therese Newman mengatakan orang suci itu memanggilnya dan kemudian menyembuhkannya dari kelumpuhan dan luka baring. Pada tanggal 7 November tahun 1925, Newman kembali ke tempat tidurnya, dan pada tanggal 13 November mengaku telah didiagnosis menderita radang usus buntu. Menurut catatannya, saat bersiap untuk operasi dia kejang hebat dan menatap langit-langit akhirnya berkata, "Ya." Dia meminta keluarganya untuk membawanya ke gereja untuk segera berdoa. Dia kemudian mengumumkan bahwa dia telah sembuh dari semua bekas radang usus buntu. Para dokter dan orang yang skeptis membantah klaim Newman tentang penyembuhan ajaib. Menurut penyelidik skeptis Yonikel, pada suatu kesempatan Newman mengaku telah menyembuhkan dirinya sendiri dari kebutaan. Tetapi saat buta, dia diperiksa dan pupil matanya merespons cahaya secara normal. Nikel curiga bahwa klaim Newman dilakukan dengan hysterical hypochondria, atau pemalsuan langsung. Pada tahun 1951 Sarjana Hilda Graeff menerbitkan monograf yang ditinjau secara luas dengan alasan menentang kebenarannya. Therese nantinya akan mengembangkan stigmata. Dia berkata bahwa pada tanggal 5 Maret tahun 1926, Jumat pertama Prapaskah, sebuah luka muncul sedikit di atas jantungnya, tetapi dia merahasiakan hal ini. Namun, dia melaporkan penglihatan Yesus di Bukit Zaitun dengan 3 rasul. Pada tanggal 12 Maret dia berkata bahwa dia mendapat penglihatan lain tentang Kristus di Bukit Zaitun, bersamaan dengan mahkota duri. Dia juga mengklaim bahwa luka di atas jantungnya muncul kembali pada hari ini, dan dia berbicara dengan saudara perempuannya tentang hal itu. Ia mengaku luka itu juga muncul kembali pada Jumat pekan berikutnya.
Pada tanggal 26 Maret dia mengklaim luka yang sama disertai dengan penglihatan Kristus memikul salib dan luka serupa di tangan kirinya. Darah diamati di pakaiannya, dan dia tidak lagi berusaha menyimpan informasi itu untuk dirinya sendiri. Pada hari Jumat Agung, Newman, menurut kesaksiannya sendiri, menyaksikan seluruh sengsara Kristus dalam penglihatannya. Dia menunjukkan luka di tangan dan kakinya disertai dengan darah yang tampaknya keluar dari matanya. Darah mengucur dari lukanya, namun, menurut buku Joseph Hanauer The Swindle of Connor's Road, yang menonton tidak benar-benar melihat pendarahan itu beraksi, hanya darah itu sendiri. Pada Minggu Paskah, dia mengaku mendapat penglihatan tentang kebangkitan Kristus. Selama beberapa hari Jumat berturut-turut setelah itu, dia menyatakan bahwa dia mengalami sengsara Kristus, tampaknya menderita di tubuhnya sendiri bersama dengan semua penderitaan sejarahnya. Dia mengaku sangat menderita sengsara pada Jumat Agung setiap tahun. Pada tanggal 22-23 Maret tahun 1928, klaim stigmata Newman diselidiki di rumahnya oleh sekelompok pengamat termasuk uskup dan dokter. Profesor Martini, direktur Rumah Sakit Universitas Bonn, mengamati Newman dan menulis laporan tentang stigmatanya. Dia menemukan perilakunya mencurigakan karena darah hanya akan muncul dari lukanya ketika dia diminta untuk meninggalkan ruangan. Dari tahun 1923 hingga kematiannya pada tahun 1962, atau kurang lebih selama 39 tahun, Therese Neumann mengaku tidak mengonsumsi makanan apapun selain Ekaristi Kudus, atau meminum air apapun dari tahun 1926, atau 36 tahun-tahun hingga kematiannya. Montagu Summers dalam bukunya The Physical Phenomena of Mysticism berbicara tentang kemampuan supranaturalnya untuk bertahan hidup dalam waktu lama tanpa makanan atau air. Pada Juli tahun 1927, klaim Newman tentang inedia diperiksa di rumahnya. Dia diperiksa dan diuji secara fisik oleh Dr. Otto Seidel dan 4 perawat Fransiskan, selama 15 hari 14-28 Juli. Newman diamati tidak memakan apapun, namun kecurigaan muncul. Pada awalnya beratnya 121 pound yang turun selama masa pengujian menjadi 112,5 pound. Pada hari terakhir berat badannya telah kembali normal. Sejarawan Ian Wilson mengomentari, bukti yang menunjukkan bahwa Newman dalam tanda kutip, kembali ke asupan makanan dan minuman normal. Tes itu tidak pernah diulang dan keluarganya menolak izin untuk tes lebih lanjut. Pada tanggal 18 September tahun 1962, Therese Newman meninggal karena henti jantung, setelah menderita angina pectoris selama beberapa waktu. Gereja Katolik Roma tidak membenarkan atau menyangkal inedia, dari mana dia menderita menurut para pengkritiknya, atau stigmatanya. Drezel, begitu dia dikenal dalam bahasa sehari-hari, tetap mendapat tempat dalam kesalehan populer, sebuah petisi yang meminta beatifikasinya ditandatangani oleh 40.000 orang. Pada tahun 2005, Gerhard Ludwig Müller, Uskup Regensburg, secara resmi membuka sidang Vatikan untuk beatifikasinya. Demikianlah kisah keajaiban hidup dengan iman, Therese Newman yang tidak makan selama 39 tahun dan tidak minum selama 36 tahun, kecuali makan hosti yang sudah ditasbihkan. Sungguh besar kuasa Allah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa, subscribe, like, komen dan share, jika ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.